saya ingin bertanya Romo, kalau tadi kan dikatakan antara dalam konteks individu tadi kan ada upaya pelatihan tadi ya, supaya rasio bisa menjadi raja, tapi saya tidak tahu itu hubungannya dengan masyarakat apa, kenapa tiba-tiba dalam masyarakat itu seakan-akan Plato mengatakan ada masyarakat yang memang secara natural itu tidak akan bisa sampai kepada yang tadi rasional tadi, dia hanya tetap di fungsinya sebagai pedagang atau dalam konteks tentara dan lain-lain, tapi di sisi lain Plato juga mengatakan bahwa jadilah pedagang itu pedagang yang baik, yang tidak curang. Bukankah itu juga di situ juga ada unsur rasio juga, ada pengendalian rasio. Mungkin itu bisa dijelaskan lebih jauh, Romo. Terima kasih. Ya, jadi di buku The Republic itu kan diskusinya tentang bagaimana membicarakan politik yang adil ya. Lalu Platon akan bertitik tolak ya, karena membicarakan negara itu kan rumit ya, rumit. Maka Platon akan bertitik tolak dari kajian jiwa manusia yang tadi sudah saya katakan ya, ada 3 bagian. Dan lalu setelah itu dia akan mengatakan, bayangkan negara itu seperti jiwa manusia. Ya. Maka ada kajian yang disebut psikopolitik ya, psuke jiwa dan polis ya. Polis itu adalah negara. Jadi negara itu dibayangkan seperti jiwa. Ya. Sama seperti jiwa kita itu ada 3 bagian yang by nature seperti itu ya. Jadi kalau Anda bertanya mengapa epituminya pengen makan, minum, seks, ya jawabannya ya memang itu epituminya begitu loh. Jangan bertanya mengapa begitu ya. Ya it's just like that begitu ya. Mengapa Tumos saya kok inginnya harga diri? Mengapa Tumos tidak nyari uang loh? Ya memang bukan bagiannya begitu ya. Tumos itu adalah soal harga diri, bukan soal uang begitu. Maka manusia pun ini pendapat Platon ya, tentu Anda tidak harus percaya juga begitu ya. Menurut Platon, manusia itu by nature beda-beda. Ya. Manusia itu by nature beda-beda. Ini mohon maaf untuk semuanya ya. Jadi tidak ada satu nature yang sama untuk semua manusia. Jadi ketika nanti Platon itu di buku The Republic yang saya ingat ya, ini sudah saya tuliskan di buku Paidia ya. Ketika dia mau mencari gimana sih mencari cara calon pemimpin ya, cari calon pemimpin yang baik itu, nah Platon mengatakan gini, sama seperti anjing ras ya. Anjing ras itu juga bakatnya beda-beda. Ada anjing yang dari kecil itu udah, wah nyalaknya tuh ya, menyalaknya tuh kenceng begitu ya, dan nggak takut begitu ya. Apapun langsung dia lawan begitu ya, dihadapin begitu ya. Tapi ada juga anjing yang dari kecil itu bakatnya pengecut gitu ya. Ada apa udah lari, ngumpet begitu ya. Nah sama, manusia sama. Jadi Platon itu menganjurkan untuk mencari calon-calon pemimpin, dia mengatakan carilah anak-anak ya, yang dari kecil sudah memiliki bakat seperti anjing ras yang baik. Misalnya apa? Anak itu pemberani. Ya. Jadi dari kecil itu sudah berani ngelawan begitu ya. Tapi bukan sekedar berani ngelawan ya karena preman, bukan. Tapi misalnya anak itu karena kalau ada sesuatu yang tidak benar dari ayahnya atau yang tidak benar dari ibunya, dia akan ngelawan ya. Nggak benar nih mah, ini salah begitu ya. Dia berani protes. Lalu anak ini punya bakat kalau ada sesuatu, misalnya main Lego atau apa ya, anak ini kekeh ya. Sampai sebelum selesai ya, dia nggak akan lepaskan. Ya. Jadi carilah anak-anak yang by nature seperti itu. Inilah anak-anak yang bisa dididik menjadi pemimpin. Jadi artinya by nature itu juga kalau kita mengamati anak-anak ya, Anda yang punya anak-anak tentu ada tahu ya bahwa nature dari anak itu beda-beda. Beda-beda. Dan kita juga nggak tahu ya dari mana datangnya. Kok satu anak pemberani, satu anak cenderung penjilat ya, satu anak cenderung pengecut. Gimana begitu ya? Yaitu nature begitu ya. Jadi berkaca dari situ lalu Platon mengikuti saya kira tradisi lama ya, tradisi dari Indo-Eropa yang membedakan bangsa-bangsa itu juga menurut karakternya. Ada bangsa-bangsa yang memang karakternya pedagang. Jadi bagi dia duit ya, uang ya, harta benda itu memang nomor satu. Lalu ada bangsa-bangsa Skutai yang memang terkenal sebagai bangsa
petempur. Ya, kalau di Yunani Sparta tentu saja ya. Itu memang negara yang memang hobinya berperang, bertempur ya. Kemuliaan itu adalah kalau menaklukkan ya, memperbesar wilayah begitu ya. Lalu ada bangsa-bangsa, nah ini tentu bagi Platon adalah Yunani ya, yang tidak suka nyari uang, tidak suka bertempur, tapi sukanya refleksi, ya, kebijaksanaan. Jadi pada level bangsa-bangsa pun seperti itu. Sehingga pada level masyarakat sama. Ya. Manusia itu beda-beda. Ada manusia yang itu yang memang cenderungnya ya bagi dia yang maksimal adalah duit gitu ya. Itu sudah orientasi dia begitu ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Bagi dia duit itu nomor satu. Ya ini joke aja ya sedikit ya yang pernah mungkin saya ceritakan juga di banyak tempat ya. Jadi suatu ketika saya menulis buku Arete ini ya tahun 2010, saya kan bangga ini ya. Terus saya cerita sama umat saya, wah ini saya barusan menerbitkan buku begitu ya. Lalu umat itu dengan mata agak bingung dia berkomentar, loh Romo, ngapain sih susah-susah bikin buku? Kan beli di Gramedia banyak. Kalau Romo butuh saya belikan deh, butuh berapa buku begitu. Nggak nyambung kan? Jadi nggak nyambung antara saya yang memang bagi saya itu pencapaian ya, sebuah intelektualitas. Bagi dia ngapain sih buang-buang waktu, buset gitu ya, duduk berjam-jam ya, buku aja banyak tinggal beli. Karena bagi dia tolok ukurnya adalah yaitu bukan tolok ukurnya lain begitu ya. Lalu ada orang juga yang tumosnya itu gede ya, memang bagi dia kalau Anda melihat bonek-bonek itu ya, bonek-bonek sepak bola itu ya, misalnya kalau di sini kan Jakmania ya, di dekat rumah saya itu di Jalan Percetakan Negara itu ada pusat Jakmania ya. Wah itu kalau bonek udah ngumpul di situ ya, biar bikin macet, biar bikin sebel semua orang ya, jangan coba-coba berargumen dengan mereka ya. Udahlah mending Anda cari jalan lah, minggir lah supaya bisa lewat ya. Jangan coba-coba memperingatkan, wah ini kan nggak boleh gini, wah lewat nanti ya, selesai Anda ya. Karena Anda sedang berhadapan dengan tumos ya. Jadi begitu Mas. Jadi ini memang by nature refleksi Platon ya. Masyarakat seperti itu. Maka karena kebahagiaannya adalah uang, ya biarkan pedagang berdagang. Lalu bagaimana supaya mereka bisa berdagang dengan optimal? Aturan. Tugas filsuf adalah membuat undang-undang, aturan, ya, supaya mereka berdagang dengan benar, ya, tidak mencari uang secara semena-mena, ya, secara ngawur-ngawuran, begitu ya. Maka fungsi kebijaksanaan penguasa itu tampak dalam peraturan dalam perundang-undangan. Demikian juga dengan tentara, atlet, ya, kan mereka memang hobinya berantem ya kalau tentara itu, ya, hobinya pamer senjata segala macam. Ya boleh, silahkan begitu ya. Tapi kan lalu kan harus ada undang-undang peraturan ya, supaya mereka enggak lalu sedikit-sedikit marah nembak, gitu. Wah, repot kalau orang dikit-dikit harga diri tersinggung lalu menembakin siapa ya. Jadi itu perlunya lalu para penguasa ya lewat undang-undang. Jadi intervensi rasio di dalam masyarakat itu bentuknya adalah lewat undang-undang. Begitu Mas Nurdin. Terima kasih Romo jawabannya. Ini sudah ada 2 penanya ya saya catat. Yang pertama dari Pak Hendri Tio dan yang kedua dari Pak Satria. Jadi saya persilahkan pertama kali pada Pak Henry Tio untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Romo buat tadi sharingnya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan, apakah filsuf seperti Plato itu juga menyembah dewa-dewi gitu ya? Karena kayaknya sangat mengagungkan rasio gitu ya. Dari saya kemudian bisa langsung sekaligus apa satu-satu ya? Boleh sekaligus, silakan. Nah, terus yang kedua, apakah ajaran Plato itu dia bisa dibuktikan maksudnya oleh keilmuan saat ini atau sains gitu. Jadi maksud di ribuan tahun terus ada bisa dibuktikan oleh keilmuan. Dan kemudian yang ketiga tadi saya tertarik dengan tadi yang tentang iman, pengharapan, kasih, kan maksudnya itu kan juga ajaran Paulus. Nah, apakah ajaran kayak Rasul Paulus itu juga banyak dipengaruhi oleh Plato? Kan tadi hampir sama persis tentang iman, pengharapan, dan kasih. Jadi itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Platon tentu menyembah dewa-dewi ya. Dia adalah orang Yunani, politeis ya. Jadi di akademinya Platon itu sebelum kuliah begitu ya, selalu akan dimulai dengan semacam penyembahan kepada matahari ya. Cuma
Ya ini yang namanya filsafat ya. Dewa-dewinya Platon itu yang disebut sebagai Tuhannya para filsuf ya. Jadi dewa-dewi ini tidak berwujud seperti Apollon, Aphrodite, ya, Kronos, Zeus, enggak ya, bukan itu. Simbolnya adalah matahari. Ya, kenapa matahari ya? Karena dalam alegori gua, Platon juga mengatakan bahwa sumber segala sesuatu itu adalah matahari. Dan matahari itu adalah simbol untuk kebaikan. Jadi kalau dia memuja matahari, itu artinya dia memuja kebaikan. Ya, jadi hanya lalu kan bentuk ritusnya kita ini kan nggak bisa memuja yang abstrak ya, hanya memuja kebaikan lalu kita diam-diam aja kan nggak bisa, harus ada ritualnya kan. Jadi ya ritualnya lalu yaitu memandang matahari ya untuk mengingat kebaikannya, karena dari mataharilah semuanya itu ada muncul ya. Jadi Platon dalam arti ini tetap menyembah keilahian, dan keilahiannya itu bersifat mungkin bisa dikatakan monoteis ya, karena lalu ya kebaikan ini yang menjadi sumber semuanya, ini yang menjadi semacam agama filosofis dari Platon ya. Platon sekali lagi dari abad ke-5 sebelum Masehi ya, jadi sebelum Kristianisme ya. Lalu apakah ajaran Platon terbukti lewat sains? Khusus untuk hari ini yang saya terangkan tentang ilmiah dan logistikon disebut psikoanalisis. Jadi kalau Anda pernah belajar psikoanalisis ya, mengenai id, ego dan superego, persis itu apa yang dikatakan Platon 2500 tahun yang lalu. Ya, jadi Sigmund Freud hanya mengeksplisitasi ya, memperjelas mekanisme internal jiwa manusia yang sudah dikatakan Platon 2500 tahun yang lalu. Lalu tentang hubungan Paulus dengan Platonisme, ya ini menjadi pertanyaan juga kemarin pas kuliah stoikisme ya, karena banyak ajaran-ajaran stoikisme tentang askesis ini kan juga ada dalam Kristianisme ya. Jadi bahwa ada saling pengaruh kemungkinan besar iya, tetapi persisnya bagaimana tentu saya tidak kompeten untuk mengatakan itu ya. Karena Kristianisme adalah Kristianisme ya, Yunani adalah Yunani begitu ya. Ada interaksi iya, tapi persisnya bagaimana? Apakah Paulus dipengaruhi oleh Yunani? Iya, tetapi kan Paulus kan utamanya dia mewartakan Kristus ya. Bahwa kemudian dalam mewartakan Kristus itu ada unsur-unsur pengetahuan ini itu yang masuk, ya tentu saja benar juga ya. Sama seperti kalau Anda seorang dokter, lalu Anda beriman pada Kristus, ya mau tidak mau kan, ilmu kedokteran Anda itu kan masuk juga mempengaruhi cara Anda beriman ya. Nah, tentang Platon dan Kristianisme tentu ini pengaruhnya lebih dalam lagi ya, karena ketika Kristianisme muncul abad 1, itu kan hanya sekte kecil saja ya. Sekte kecil dari Palestina, sebuah daerah jajahan ya. Jajahan Roma yang imperium yang besar ya, dan di Roma itu filsafat Yunani dipuja ya. Jadi bayangkan kalau kita ini, Roma ini adalah Jakarta ya mungkin Kristianisme itu muncul di mana ya, di sebuah desa kecil di Waikabubak sana, di Sumba begitu ya, yang internetnya kadang nyala kadang enggak ya. Sinyalnya kadang ada kadang enggak ya, dan orang-orang kecil lah, orang-orang jauh ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika Kristianisme itu masuk ke Roma, dia berhadapan dengan filsafat yang sudah 600 tahun namanya Platonisme. Maka mau tidak mau dia harus berinteraksi ya, dengan cara berpikir di Roma yang disebut Platonisme. Dan nanti dengan munculnya Neoplatonisme ya, Neoplatonisme pada abad 3, terutama Santo Agustinus ya. Santo Agustinus itu akan banyak memblending ya, mencampurkan antara Kristianisme dengan Neoplatonisme. Ya, sehingga memang lalu ajaran Platon mengenai 4 keutamaan ini ya tentu saja dengan gampangnya masuk ke dalam doktrin keutamaan Kristiani ya, yang ada 7 itu yang saya katakannya, di mana 4 keutamaan Yunani dari Platon kemudian ditambahi 3 keutamaan dari Paulus, yaitu iman, harapan, dan kasih. Begitu, apakah cukup menjelaskan?
Terima kasih jawabannya Romo. Ini kemudian kita berpindah ke nanya berikutnya. Pak Satria Pangandaran, apakah masih di tempat? Halo, Pak Satria Pangandaran. Ya, malam Romo. Malam Uzo. Sehat Romo. Ya. Romo mau tanya nih, cuman mau mastiin aja sih, saya tiba-tiba bingung waktu Romo lagi jelasin, ya dari penanya sebelumnya tiba-tiba ngeblank. Cuman saya lagi kepikir, menurut Plato ini atau Platon ini, artinya orang yang tidak bisa memaksimalkan rasionya itu dia susah untuk mendekati kebahagiaan ya Romo. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua saya itu concern bagaimana keutamaan itu bisa diaplikasikan melalui pendidikan di rumah gitu. Karena saya kok melihat bahwa sebenarnya ini 4 keutamaan itu menjadi modal dasar bagi anak-anak atau generasi penerus bangsa ya. Tapi mungkin di sekolah-sekolah itu ini jarang ditajamkan gitu loh Romo. Ya, mengenai keberanian, kemudian mawas diri, terus udah gitu bijaksana dan adil itu kalau nggak salah 4 keutamaan itu. Nah, bagaimana pendapat Romo mengenai pendidikan keutamaan di Indonesia, dan ada nggak Romo tips-tipsnya gitu agar keutamaan ini bisa diaplikasikan dalam konteks yang kecil dulu, keluarga, kemudian di sekolah seperti apa gitu, itu Romo. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi orang yang tidak bisa memaksimalkan rasio susah bahagia. Kan tadi kan titik tolaknya saya sudah mengatakan ya, manusia itu nature-nya beda-beda. Ada orang yang nature-nya epitomia, nature-nya tumos, nature-nya filsuf. Nah kalau orang nature-nya uang ya, jadi tapi yang penting kamu tuh taat undang-undang, ya sehingga lalu kamu itu nggak korupsi, kamu tuh nggak serakah, kamu bisa bahagia sebagai pedagang. Ya. Kalau kamu kodratnya adalah tumos, ya, kamu atlet, kamu tentara, ya sama, kamu taat undang-undang ya, maka kamu bisa, kalau tentara ya, lalu kamu bisa mungkin menjalankan misi di Afghanistan, misi di sana ya, Anda mengejar teroris begitu ya. Tapi ada taat undang-undang begitu ya. Nah, di situ juga Anda bisa bahagia. Nah, jadi rasionalitas itu terutama untuk filsuf ya, karena dia yang bisa mengoptimalkan seluruh bagian jiwanya, termasuk rasionya ya. Dan itu pun saya katakan, itu pun kebahagiaan yang dia raih pun ya dalam rangka mendekati kebahagiaan saja. Karena kan kebahagiaan yang sungguhnya itu kan hanya ada pada para dewa ya, yang betul-betul bahagia ya. Manusia sebagai pecinta kebijaksanaan ya, filosofos ya, dia hanya bisa mendekati saja kebahagiaan itu. Cukup menjelaskan ya. Nah lalu aplikasi di rumah. Saya sepakat bahwa sebetulnya keutamaan ini penting ya, penting dan itu bisa dijalankan di rumah ya. Sederhananya itu kalau misalnya makan itu, kan kalau anak kecil itu epitomia ya, yang hidup ya. Masih epitomia ya. Tumos mungkin belum terlalu ya, tapi epitomia. Makan minum. Itu kalau nggak ada makan minum repot itu. Kalau rumah sampai anak lapar, waduh gawat itu ya. Nah, ketika Anda misalnya punya hadiah makanan enak atau pas jam makan begitu ya. Nah, itulah saat mendidik epitomia. Self control ya. Jadi duduk, jangan tiba-tiba langsung ambil ini. Kalau itu Anda biarkan, wah repot itu. Anak Anda tidak akan punya self control ya. Jadi harus dididik untuk menahan diri. Ayo kita duduk dulu ya, kita doa dulu bareng-bareng ya. Nah, terus pas makan juga, kok langsung ambilin dulu dong buat adik, ambilin dulu buat siapa. Itu adalah latihan-latihan self control ya. Jadi terutama di depan makan dan minum, kalau Anda berhasil melatih anak Anda untuk punya self control, itu akan terbawa terus ya. Terbawa terus ya. Jadi dulu itu saya waktu pendidikan di asrama ya. Ya saya kalau di Jawa kan anak Jawa itu kan memang dididik untuk ini ya, self controlnya tinggi begitu ya. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita kan ngerti isin ya, harus tahu malu gitu ya. Jadi orang itu mau tahu malu, jangan
Jangan ngisi-ngisini ya, jangan memalukan begitu ya. Nah, ketika di asrama itu saya kaget dengan kebiasaan teman-teman saya di asrama ya. Kalau kita makan itu kan hari tertentu ada daging ya. Bayangkan jam 12:30 ya, Anda umur 15-16 tahun ya. Kan itu kan umur-umur lapar terus ya. Kita dari kelas datang ke ruang makan, ada 300 orang begitu ya. Satu meja kan 10 anak gitu ya. Begitu ada daging, itu kita mau makan ini ya. Belum doa ini, itu langsung garpu masing-masing itu udah nancep plek 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 gitu. Jadi orang udah ngetek dagingnya mana begitu kan. Ya saya sebagai anak Jawa kan, waduh ini kayak gini ya. Jadi itu kan kayak nggak tahu malu kan. Nggak tahu malu. Jadi Anda itu memalukan begitu loh. Masa makanan nggak bisa menunda sebentar ya. Nggak, nanti gilirannya begitu ya. Jadi inilah mendidik self control ya. Nah, kalau Platon memberikan anjuran bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, self control itu bisa dilakukan lewat pendidikan yang disebut pendidikan musik ya. Jadi Anda dengan pendidikan musik, musik itu artinya ada puisi, ada seni, ada drama, ada cita rasa lagu, cita rasa ini ya. Jadi Anda itu bisa mendidikkan kehalusan pada jiwa, supaya jiwa itu punya rasa mawas diri, itu lewat apresiasi kepada apa-apa yang indah, apa-apa yang baik ya. Maka mendidik anak di sekolah ya berpakaian rapi, ya mendidik anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu yang. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu jangan diajari lagu dangdut ya. Nanti jadi ini jiwanya menjadi lembek begitu ya. Jangan juga di sekolah itu diajarin lagu-lagu tekno gitu, dong jeduk jeduk jeduk. Wah itu nanti anak-anak jadi kacau gitu. Kasih lagu-lagu yang harmonis ya, yang baik ya. Anak-anak diajak menyanyikan lagu-lagu yang indah, yang baik ya. Terus juga kalau pelajaran seni jangan dikasih film-film horor ya, atau film-film tentang 300 ya, pembantaian ya, atau film-film belum waktunya ya. Jangan juga dikasih film-film yang wah pokoknya amburadul kacau begitu ya, ngacak-ngacak begitu ya. Karena kalau ini yang masuk ke jiwa ketika anak-anak masih muda, seni-seni yang berantakan ya, ya ini akan merusak ya harmoni ya. Jadi ketika di sekolah orang bisa memberikan pendidikan sastra, bahasa, musik, puisi, seni, yang sifatnya tengah-tengah, itu membantu untuk membuat jiwa epitomia anak-anak ini berada di tengah-tengah. Ya. Makanya Platon itu kan mengkritik anak-anak kecil sudah diberi cerita-cerita yang jorok mengenai dewa-dewi. Ya. Dewa-dewi yang berselingkuh, dewa-dewi yang saling menipu, dewa-dewi yang membunuh yang lain. Nah itu tidak boleh. Ya, cerita-cerita kayak gitu akan menghancurkan jiwa anak. Itu makanya mencekoi anak-anak dengan ungkapan kafir-kafir ya, dengan memberikan bahwa Tuhan itu begini begitu. Itu sebetulnya destruktif ya. Itu sangat berbahaya karena anak-anak dari kecil apalagi kalau kemudian diajarin bunuh ini, bunuh itu. Wah, ini mau jadi apa negara ini ke depannya? Karena dari kecil jiwanya udah dibuat ekstrem. Ya. Kan kalau Anda sebagai bapak di rumah, Anda kan nggak akan ngajarin toh, lu bunuh itu, kan nggak kan? Anda kan tahu bahwa itu nggak baik ya buat anak-anak ya. Ya. Jadi kalau Anda sudah mengajari anak-anak dari kecil itu untuk menyukai teologi yang penuh kekerasan, berdarah-darah, membuat seni-seni yang sifatnya diajarin megang bedil, diajarin megang granat, bom bunuh diri, wah ini ada bersiap-siap akan menghancurkan generasi muda ya. Karena seni yang Anda tanamkan ke kepala anak-anak ini adalah seni yang buruk. Ya. Dan itu akan bertahan. Ya. Sayangnya akan bertahan. Lalu bagaimana mendidikan keberanian? Platon akan mengatakan, sekolah-sekolah itu usia untuk mendidikan keberanian adalah utamanya SMP, SMA. Ya. Dan kalau Platon mengatakan itu lewat gimnasium. Jadi Anda itu bisa melatih tumos harga diri anak itu lewat kalau dalam bahasa Platon, diajak berlatih berperang. Ya, jadi anak-anak muda SMP SMA ini diajak berperang, begitu ya, mengikuti orang tuanya, bapaknya ya dalam pertemuan. Tentu tidak langsung maju perang ya,
tapi mungkin membawakan logistik ya, membawakan tombak, membawakan ini ya, lalu mengikuti bagaimana mereka berdiskusi ya, membuat taktik, strategi untuk melawan musuh ya, dan lalu bisa mengapresiasi ya prajurit yang pemberani itu seperti apa, prajurit yang pengecut seperti apa ya, tentara yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi lewat ekspedisi militer mereka itu dilatih untuk memiliki keberanian. Jadi artinya sekali lagi ini praktek ya. Ketika kita mendidik keberanian kepada anak, itu adalah praktek. Maka untuk saya yang paling menarik ketika saya di asrama ya, pendidikan keberanian itu terutama lewat gimnastik ya, jadi lewat sport dan lewat tentu drama ya, teater drama. Jadi kalau anak itu berumur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, apalagi cowok ya, itu kan fase paling sulit ya. Itu anak laki-laki umur-umur 15-18 itu kan anak yang paling pede sedunia. Paling percaya diri sedunia. Paling ngawur pokoknya ya. Pokoknya seolah-olah dunia pun bisa dia taklukkan begitu ya. Itu kan anak-anak yang memang apa ya, tumosnya sedang tumbuh-tumbuhnya ya. Sedang gede-gedenya begitu ya. Jadi kalau misalnya sepak bola misalnya ya, ya dia pikir dia bisa main sendiri tuh. Mengalahkan tim lawan tuh dia bisa main sendiri. Jadi penyerang bisa, jadi wing bisa, jadi back bisa, bahkan jadi kiper pun bisa begitu ya. Dan lalu bagaimana mendidik supaya dia punya tumos yang tepat? Ya udah main aja. Ya. Coba lu main tuh, main ke lapangan sana. Kamu jadi penyerang terus lari ke belakang jadi back, 5 menit lu mati sendiri. Ya. Jadi hanya lewat praktek di lapangan ya, bahwa ternyata tim musuh itu juga kuat ya. Tim musuh juga nggak segoblok yang saya pikir begitu ya. Mereka juga punya strategi. Dan saya harus bekerja sama dengan teman saya. Saya harus mengenali bahwa saya itu bakatnya jadi back. Saya nggak bisa jadi penyerang ya. Ini hanya bisa dijalankan lewat praktek di lapangan ya. Berhadapan dengan musuh, bekerja sama dengan teman, mengalami kemenangan dan kekalahan ya. Dari situlah kemudian muncul yang namanya esprit de corps ya. Jadi semangat kebersamaan. Dari sana muncul yang namanya kerjasama. Kerjasama itu artinya saya punya sesuatu yang saya berikan, tapi juga saya terbuka melihat keunggulan orang lain. Ya. Itu hanya bisa ditemukan di lapangan. Itu makanya pentingnya dalam pendidikan di SMA itu live in ya, camping ya, sport ya. Karena di situ anak itu mengukur diri, tahu kapasitas dirinya ya, dan lalu dia bisa menjadi orang yang pemberani. Pemberani itu artinya punya apa? Jadi bukan nekat ya, dan bukan pengecut ya. Dia punya conviction, dia punya pertimbangan, dan dia ngerti ya ukurannya seperti apa. Ini kan susah, ini kan bukan teori ya. Ini hanya bisa dijalankan lewat praktis ya. Dan sayangnya sekolah-sekolah kita itu nggak punya lapangan sepak bola. Itu yang menurut saya dramatis di Indonesia ini ya. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, itu kan banyak SMP, SMA itu kan yang utama adalah lapangan sport. Ya, karena di lapangan sport itulah keutamaan itu self control dan terutama keutamaan keberanian itu muncul. Ya. Ketika Anda bertanding sepak bola dan waktu tinggal 5 menit ya, dan Anda dalam posisi kalah ya, bagaimana Anda tetap spirit ya, tetap berjuang, tetap berusaha sampai titik nol gitu ya. Itu nggak bisa diomongkan dengan teori. Itu Anda harus pernah mengalaminya begitu ya. Dan bagaimana ketika kalah Anda tidak patah ya. Ya itu hanya bisa dialami di lapangan. Maka di luar negeri itu menarik bahwa kebanyakan sekolah-sekolah menengah itu ya fasilitas utama memang sport ya. Nah di tempat kita ini aneh ya, pendidikan sport itu suruh ngapalkan panjangnya lapangan sepak bola, lebarnya, ya buat apa begitu ya. Suruh menghafalkan teknik-teknik ya, yaitu omong kosong begitu ya. Jadi di tempat kita itu makanya banyak generasi muda yang suka tawuran atau lalu menjadi pengecut ya, susah menerima kekalahan ya, karena itu, karena ketika muda, ketika usia-usia 15-19 tahun itu tidak terdidik tumosnya. Lebih parah lagi kalau Anda itu pendidikan tumosnya hanya lewat video game ya. Wah, jadi kalau game kan menjadi hero kan, bisa mengalahkannya begitu kan. Jadi tapi coba kalau ada ke lapangan betul begitu. Ngadepin satu orang aja
belum tentu Anda harus ngukur diri begitu ya. Sebetulnya yang bisa dilaksanakan itu terutama di SD, SMP, SMA ya. Masuk kampus baru itu fasenya mendidik rasio. Apakah cukup menjelaskan? Ya, silakan. Silakan. Masih unmute. Izin Romo sedikit aja Ya. Untuk pemahaman saya biar lebih ini. Artinya by nature itu apakah muncul dari pelatih yang tadi Romo bilang sesuai dengan masanya, atau memang dari lahir itu memang itu kan nggak semua orang bisa jadi negarawan, nggak semua orang jadi tentara. Nah dari penjelasan Romo tadi, apakah kesimpulan itu didapatkan berdasarkan gitu yang dia apa namanya biar nggak korupsi nggak apa, atau memang ya memang udah dari lahir nih orang atau nih anak punya bakat misalnya gitu. Gitu Romo. Itu aja sih Romo, sedikit aja. Jadi by nature itu bakat ya. Itu dari lahir. Ya, jadi orang by nature secara lahir beda-beda. Ya. Maka untuk mencari pemimpin itu harus cari yang nature-nya yang saya bilang tadi itu seperti anjing ras yang bagus. Nah, kalau orang nature-nya sudah bagus begini, pendidikannya harus benar supaya dia sungguh-sungguh nanti jadi pemimpin. Karena kalau pendidikannya salah, gawat ini. Orang yang cerdas ya, tapi salah didik. Saya bilang tadi itu ya, waduh, gawat itu. Sofis ya, dia akan ngomong apa aja, pinter, semuanya di WA group dia pelintir begitu ya. Karena dia bisa memelintir semuanya begitu ya. Tapi for what purpose, untuk apa ya? Untuk kesenangan memelintir itu aja. Tidak ada orientasi kebaikan apapun dari cara dia berargumentasi ya. Tapi sekedar kepuasan berargumen itu sendiri. Nah, jadi by nature itu kelahiran ya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kan selalu kan kita bicara mengenai tegangan antara nature and culture. Kalau culture itu kan sesuatu yang lewat pendidikan ya, dilatih begitu ya. Kalau by nature itu ya bakatnya begitu ya. Ada orang yang bakat gitar ya. Ya dia bakat begitu loh. Sehingga dengan pelatihan yang tepat dia menjadi gitaris yang luar biasa. Saya terus terang saya nggak punya bakat gitar ya. Jadi biarpun saya mendatangkan pelatih sehebat apapun, saya bayar semahal apapun ya, karena bakat itu nggak ada. Ya mau latihan kayak apa juga nggak akan sampai mana-mana begitu loh. Itu yang saya sebut sebagai bakat ya dari lahir. Ya seperti itu. Kita by nature beda-beda. Messi misalnya ya, dia lahir dengan bakat sepak bola ya sudah. Dia dan dengan pelatihan yang tepat lalu dia menjadi orang yang pesepak bola yang luar biasa. Tapi kalau seperti kita misalnya lalu, wah masuk Messi gampang kecil saya juga bisa. Ya coba aja latihan. Kalau saya kan silakan aja latihan sana dan mainlah lawan Messi. Dan tidak akan ada yang bisa melawan Messi kan. Begitu, Cok. Thank you Romo. Sama-sama. Terima kasih penjelasannya Romo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Pak Markus, saya akan membacakan pertanyaan di chat dari Ibu Brigita Isworo. Romo, bagaimana menjelaskan ada masyarakat atau bangsa yang bisa tertib dan maju seperti rata-rata bangsa Skandinavia, sedangkan di sisi lain ada juga negara Afrika dan Amerika Selatan yang selalu bergolak. Apakah suatu bangsa karena praktik politik tertentu? Mungkin itu pertanyaannya, Romo. Ya, jadi ini tentu sebentar ya saya bukakan tadi dari Platon. Ini tentu intuisi kuno ya dan mungkin ya orang juga tidak terlalu percaya begitu ya. Tapi ya kita belajar dari katakan pendapat pemikir-pemikir besar. Sebentar tadi tentang 3 jenis bangsa tadi itu ya. Ya. Saya akan share lagi.
Ya, jadi ketika Platon berbicara mengenai tiga bagian jiwa, lalu tiga kelas masyarakat itu ya, kalau menurut banyak peneliti ya, jadi apa yang dikatakan Platon ini sebetulnya menggunakan topografi dari zaman kuno ya, yang disebut sebagai budaya Indo-Eropa. Jadi ini adalah, jadi ketika saya kuliah di sana ya, di Paris, saya ikut beberapa diskusi-diskusi mengenai kultur Indo-Eropa ya, karena mengingat antara bangsa India dan bangsa Eropa itu memiliki kesamaan dalam vocabulary. Jadi misalnya kefalos ya, kefale ya, kepala ya dalam bahasa kita, lalu dua ya, duas ya, dwi ya, itu dari akar kata yang sama ya. Jadi ada yang namanya analisis Indo-Eropa yang menunjukkan bahwa sebetulnya somehow kultur Eropa dan kultur India itu sebetulnya kayak semacam berinduk pada satu kultur yang sama yang disebut dengan budaya Indo-Eropa ya. Dan itu bukan hanya tampak dalam bahasa, tapi juga tampak dalam pembagian sistem masyarakat ya. Di mana kita juga mengenal di India ya tradisi kasta Brahmana, kasta ksatria ya, Brahmana itu yang rasio, ksatria itu artinya yang tumos, dan kasta waisa yang artinya pedagang ya. Di Platon sama ya, dan di banyak peradaban sama, saya kira di kalangan penduduk Yaman yang berpindah ke Nusantara juga ini ya, ada kasta-kasta Sayyid ya, lalu ada kasta apalagi Gabili ya, dan yang sebetulnya pembagiannya mirip sekali dengan budaya tripartisi dari Indo-Eropa ini. Nah, Platon mengatakan ya, dari kultur Indo-Eropa, sayangnya kultur Indo-Eropa ini adalah kultur lisan ya, sehingga kita hanya bisa semacam ya kayak puzzle ya, kayak digabung-gabungkan ya, tetapi ya kalau kita mencari bukti arkeologisnya memang tidak ada ya, susah sekali ya. Tapi ini sebagai hipotesa tentang kesatuan peradaban ini menarik begitu ya. Nah, mengembangkan intuisi ini lalu Platon mengatakan misalnya bangsa-bangsa yang suka kekayaan, yang memang passionnya itu dagang gitu ya, jadi dagang dan cari uang. Itu adalah bangsa-bangsa Venesia dan Mesir. Ya. Bangsa-bangsa yang cenderung militeristik, yang disetir hasrat menyala penuh semangat, itu adalah orang-orang Skutai dan orang-orang Trax. Ya. Jadi bangsa-bangsa di utaranya Yunani, mungkin kalau kita ngomongnya bangsa-bangsa Vandal begitu ya, yang daerah suku-suku ya, Eropa Tengah itu yang suka merangsek ke sana kemari ya. Nah, lalu kelas yang dipenuhi hasrat akan pengetahuan menurut keyakinan Platon ya, itu ditemukan di antara kita, yaitu di antara orang-orang Yunani. Nah, apakah lalu kemudian kalau ada bangsa tertib ya seperti Skandinavia, lalu ada bangsa yang kacau terus begitu ya, seperti Afrika, lalu ada bangsa yang ya begini enggak, begitu enggak seperti kita begini ya. Apakah ini karena karakter bangsa atau karena produk politik ya? Jawaban paling aman, paling gampang adalah ya dua-duanya begitu ya. Jadi itu jawaban paling safe ya. Jadi satu sisi ada karakter dan sisi lain memang ada produk politik begitu ya. Saya kira topografi mengenai bangsa-bangsa ya, bahwa bangsa tertentu punya karakter tertentu ini juga saya ingat Hegel ya. Hegel juga kayaknya mengatakan yang sama begitu ya. Bahwa bangsa-bangsa yang dari daerah dingin itu memang cenderung reflektif. Ya. Sementara bangsa-bangsa yang di daerah tropis itu cenderung cenderung lemot begitu ya. Ya saya ngalamin sendiri sih. Jadi saya pernah di Berlin begitu ya. Di Jerman itu kan memang matahari itu kan hanya ada basically hanya bulan Agustus begitu ya. Sedikit bulan Juli begitu ya. Jadi sepanjang tahun itu memang 10 bulan itu langitnya gelap ya, dingin begitu ya. Dan kalau musim dingin itu kan Anda nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kebayang zamannya Hegel ya, belum ada pemanas listrik ya, belum ada pemanas sentral ya. Kebayang kan, lalu Anda ngapain begitu kan?
Ya, dan nulis saja kan. Itu makanya filsafat-filsafat idealis itu yang munculnya di daerah-daerah dingin ya. Dan daerah dingin memang membuat orang itu disiplin ya, lebih mengantisipasi ya. Karena kalau musim dingin mereka tahu bahwa mereka nggak bisa ke ladang, nggak bisa nyari ini, nyari itu ya, sehingga harus di stok segala macamnya. Nah, sementara memang bangsa-bangsa tropis seperti kita yang matahari itu 24 jam ya, 12 jam ya. Saya yakin ya besok bangun pagi itu jam 6 pasti ada matahari. Kita tidak usah berspekulasi ya bahwa matahari akan terbit jam 9 atau jam 10 ya seperti di Eropa. Enggak, matahari pasti terbit jam 6 ya. Dan nanti jam 6 sore udah gelap lagi. Jadi semuanya itu sudah diberikan oleh alam ya. Semuanya serba pasti. Tidur di luar pun kita nggak akan mati gitu loh. Ya, jadi kalau kita di Jakarta ini ya tidur di emperan rumah ya Anda nggak akan mati kedinginan ya. Tapi kalau di Eropa jangan coba-coba ya tidur di emperan di luar ya. Anda mati beneran begitu. Jadi karena semuanya itu sudah disediakan ya. Jadi misalnya kalau kita yang paling parah di Indonesia ini kan kalau kuliah atau kalau ceramah ya atau kalau kita ketemuan orang itu kan jamnya ngaret ya. Itu saya nggak tahu begitu ya. Kenapa begitu ya? Kok nggak bisa disiplin orang Indonesia itu ya? Saya pernah ngajar di sebuah kampus UIN ya. Bukan berarti semua UIN begitu ya, saya nggak mengatakan, nggak mau menuduh begitu ya. Tapi saya mengajar di sebuah kampus di UIN. Kuliahnya itu jam 9 ya, tulisannya ya. Jadi saya jam setengah 9 sudah datang. Pas jam 9 baru 4 mahasiswa datang. Padahal kelas itu harusnya ratusan yang datang. Saya kan bingung, ini gimana nih, kita mulai jam berapa? Ya tunggu aja Romo, ini mungkin baru pada perjalanan, mungkin lagi macet, mungkin 1001 kemungkinan dikatakannya. Akhirnya jam 10 itu, ya kurang lebih separuh mahasiswa datang lah. Jam setengah 11 baru para mahasiswa datang. Ini kan sinting ya, gila, ini kuliah mulai jam 9. Ini datang semua. Nanti diganggu kok gitu kan. Jadi kita tuh nyantai gitu ya, hiper nyantai. Jangan bayangkan itu terjadi di Jerman, di Perancis atau di Skandinavia ya. Di Skandinavia itu kalau bis kota jadwalnya jam 06.03 ya, jam 6 pagi lewat 3 menit, meskipun itu musim dingin, masih gelap, tidak ada matahari, maka bis itu akan datang jam 06.03. Saya dulu pernah punya teman dari Skandinavia ya, dari Norwegia ya, waktu kursus bahasa begitu ya, di Italia ya. Wah, dia senang sekali di Italia ya, karena Italia kan Mediterania ya, banyak matahari, kan nyantai ya di Italia itu ya. Semua bisa diatur ya, tahu sama tahu begitu ya. Bis kota jadwalnya jam 6 ya, datang jam 6:04 ya, enggak apa-apa, enggak ada yang protes ya. Semua serba terlambat begitu ya. Kalau Anda ngirim kartu Natal datangnya pas Paskah ya. Anda ngirim kartu Paskah datangnya pas Natal ya, itu biasa di mana di Italia. Ya dia senang begitu ya. Dia senang dengan kehidupan yang agak kacau di Italia begitu ya. Saya tanya, "Loh, kok kamu kok senang?" "Kamu ya habis gimana ya Setio? Saya kalau di Norwegia itu gila, bosan setengah mati. Semuanya itu on time, persis plek seperti yang dijadwalkan begitu ya. Jadi kalau bis itu lewatnya jam 06.03 ya 06.03 dia datang. Nggak pernah meleset dalam setahun pun. Semuanya begitu teregulasi ya, semuanya begitu mekanis ya, sehingga lalu dia bosan ya. Dan dia menikmati pengalamannya di Italia yang agak kacau-kacau sedikit begitu ya. Maka kalau banyak bule senang di Indonesia juga bisa dipahami ya, karena di sini kan semuanya serba improvisasi ya, serba nyantai, hahaha begitu ya. Mereka senang gitu ya. Karena kalau kembali ke Perancis, kembali ke Jerman itu kan semuanya serba dingin gitu ya. Jadi saya kira memang ada ya karakterisasi seperti itu ya. Ada karena iklim ya. Saya juga meyakini itu ya. Karena saya pernah mengalami 2 tempat itu dan kayaknya ada benarnya begitu loh. Meskipun tentu soal culture, soal political culture
soal bagaimana orang itu menatanya itu juga tentu berpengaruh ya. Berpengaruh juga untuk mempermanenkan ya, menetapkan ya, membuat makin tetap yang namanya nature itu. Begitu Mbak Brigita Isworo yang bisa saya jawab, jadi mungkin tidak memuaskan, tapi paling tidak dari Hegel, Nietzsche sama ya, Nietzsche itu sadis ya dia omongannya ya. Kenapa tidak ada pemikiran besar muncul di Asia katanya, karena mereka bangsa pemakan nasi katanya. Ya, sehingga ada proses pencernaan ya yang reflektif gitu ya. Sementara nasi itu kan ada makan langsung kenyang kan. Setelah itu 10 menit kemudian lapar begitu ya. karena nasi itu cepat hilang begitu ya. Itu makanya bagi Nietzsche perut orang Asia itu lembek. Perut lembek artinya daya berpikirnya lemah. Saya berikan kesempatan. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Markus. Ya, Markus saja, Romo. Romo, tadi 3 pertanyaan lalu, kalau sebelumnya Romo menjawab ada alegori gua. Ya. Saya izin bertanya tentang ini, Romo. Ini percakapan antara Glaukon dan Sokrates ya, Romo ya. Alegori gua ini. Sebetulnya Platon itu lagi mengkritik atau apa sih, ada pesan apa sih di balik alegori gua? Dia kan mengatakan tentang ada fantasi, kebenaran, matahari. Kalau menurut Romo, reflektifnya apa itu, Romo? Yang disampaikan oleh Plato. Begitu, Romo. Terima kasih. Ya. Oke, ini pertanyaan penting ya, super penting ya. Saya akan share lagi dokumen untuk memberikan gambaran apa itu alegori gua ya. Jadi pertanyaan kamu ini penting karena justru sebenarnya menyentuh di buku Arete juga saya bahas ya, menyentuh epistemologi atau teori pengetahuan dari Platon yang tadi memang belum saya bicarakan. Jadi Plato's Theory of Knowledge ya, epistemologinya itu digambarkan lewat cerita mengenai alegori gua ya. Dan di situ juga ada doktrin mengenai idea ya. Jadi alegori gua selain memberikan kisah perjalanan eksistensial juga memberikan teori epistemologi Platonisian yang keterangan lebih jelasnya bisa kita lihat di buku 6 dari Public. Ya, di buku 6 dia juga memberikan alegori tentang garis. Bayangkan sebuah garis yang dibagi menjadi 2 secara tidak sama, bagilah sekali lagi di tiap bagian tersebut seperti itulah. Jadi ini cerita tentang gua. Kalau Anda pernah masuk ke gua ya, jangan gua Jati Jajar ya. Tapi gua yang betul-betul di bawah tanah ya, di mana untuk masuk itu terjal ya, susah begitu ya. Nah ini alegori gua yang dibuat oleh Platon ya. Jadi ketika ada orang yang tawanan-tawanan yang hidup dalam gua seumur hidupnya ya, dia hanya melihat benda-benda yang dibawa oleh budak-budak ini ya. Karena di sini ada api unggun, lalu kemudian ada bayang-bayang. Dia hanya melihat bayang-bayang saja. Itu tahap pertama. Lalu kemudian tahap kedua, ada orang yang terbebaskan, ya, salah satu tahanan terbebaskan, lalu dia melihat ada api unggun dan dia melihat ada benda-benda ini yang menjadi sumber dari bayang-bayang. Ya. Jadi ini tahap pengetahuan Platon ya, yang paling rendah adalah ketika ada yang mendasarkan diri pada bayang-bayang, pada fantasia, ya, pada bayang-bayang, eikasia. Ya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan mengenai exactly mengenai bendanya. Jadi ketika Anda lihat bendanya sendiri ya. Dan di dalam gua ini rejim pengetahuannya disebut Platon adalah rejim opini. Tidak ada kebenaran di situ. Itu hanya opini. Lalu ketiga adalah ketika salah satu tahanan itu berhasil dengan susah payah keluar dari gua, berada di luar gua, lalu dia melihat semua keindahan, tapi pertama-tama dia belum bisa melihat benda-benda, dia akan melihat bayangan benda-benda itu di danau ya. Di sini harusnya ada sebuah danau ya.
bayang-bayang ya. Di sini simbol untuk matematika. Dan terakhir nanti kemudian adalah ketika si tahanan itu melihat keindahan semuanya di luar gua, dan di situ ada kebenaran. Jadi inilah alegori gua Platon ya. Tahanan hanya melihat bayang-bayang, lalu melihat benda-bendanya, lalu ada yang berhasil keluar, melihat bayangan di danau, baru kemudian melihat keindahan alam sekitarnya. Nah, ini simbol untuk apa? Jadi Platon akan mengatakan bahwa ketika Anda di dalam gua, ya, di dalam gua, rejimnya adalah rejim opini. Di dalam gua, ketika Anda melihat shadows, ya, maka Anda itu hanya bisa membuat konjektur. Ketika pengetahuan Anda itu didasarkan pada hal-hal indrawi, Anda hanya punya belief, ya, opinionnya. Untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, Anda harus meninggalkan rejim indrawi, dan Anda harus mencari kaitan-kaitan abstrak ya, matematis ya. Dan baru kemudian dari situ lalu Anda akan mengetahui yang namanya forma atau idea. Misalnya yang paling gampang tentang keadilannya, yang saya berikan di buku ini ya, buku 2010 ya, Arif. Jadi ini buku saya kira 2010 waktu itu rame-rame soal kasus Bank Senturi. Ya. Kalau Anda itu sumber informasinya zaman itu masih BlackBerry ya, Anda sumber informasinya adalah BBM ya. Ada BBM mengatakan, katanya Sri Mulyani begini loh, katanya Budiono begini loh, katanya ya. Jadi kalau Anda itu hanya mendapat katanya si A begini, si B begini. Sumber informasi Anda itu adalah shadows. Maka kalau dari sumber informasi yang hanya shadows itu Anda menarik kesimpulan Anda itu sifatnya hanyalah konjektur, hanya otak-atik gatuk ya. Anda tidak sama sekali tidak ada kebenaran di situ. Nah, ketika kita naik lebih tinggi, lalu Anda sebagai wartawan misalnya, Anda temui Sri Mulyani sendiri, Anda temui Budiono sendiri, Anda tanya, apa betul Bu bahwa Anda begini-begini, apa betul Pak Budiono bahwa Anda begini-begini. Waktu itu kan dibuat pansus ya, pansus di DPR ya, lalu Sri Mulyani, Budiono diundang, lalu kita bisa melihat di TV semua ya, versi omongan-omongannya Sri Mulyani, Budiono menerangkan soal problem Bank Senturi ini. Menurut Platon, kalaupun Anda sudah mendengarkan penjelasan Sri Mulyani, penjelasannya Budiono, apakah di situ sudah ada kebenaran? Menurut Platon, enggak. Benda indrawi, termasuk manusia, tidak bisa menjadi landasan kebenaran. Apa? Karena yang namanya benda indrawi menurut Platon itu selalu berubah. Orang Jawa bilang, esok dele, sore tempe. Ya, paginya kedele, sorenya udah menjadi tempe. Termasuk manusia. Manusia itu hari ini bisa ngomong A, besok ngomong B, lain kali terbukti C. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyimpulkan berita mengenai Senturi itu atas dasar kesaksian Sri Mulyani dan Budiono, di situ Anda hanya ada dalam level opini. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi bagaimana Anda bisa tahu kebenaran Bank Senturi, apakah betul ada korupsi apa enggak di dalam kasus itu? Anda harus keluar gua. Anda harus berpikir secara abstrak, ya, di mana omongannya Sri Mulyani, omongannya Budiono, omongannya Bank Indonesia, data-data transferan uang itu kemana saja, nomor rekening siapa saja, ya, undang-undangnya bagaimana, peraturannya bagaimana. Jadi kalau semua itu mulai Anda abstrakkan pada mathematical thoughts, Anda memakai rasio Anda di sini ya, rasio analitis, maka di sini Anda mulai punya yang namanya knowledge. Anda akan mulai tahu ada korupsi apa Anda dalam kasus Bank Senturi ini. Di sini Anda mulai paham mengenai sudut-sudut yang bentuk segitiga. Jadi Anda tidak lagi menggantungkan pada gambar-gambar segitiga atau bayangannya, tapi Anda sudah ngerti ini. Kalau seperti ini biasanya ada korupsi, kalau enggak seperti ini enggak ada. Inilah rasionalitas diskursif, rasionalitas analitik.
Nah, pengetahuan tertinggi lalu adalah ketika Anda mencapai idea keadilan itu sendiri. Ya, jadi ketika Anda tahu ya bahwa yang kayak gini itu korupsi, yang kayak gini nggak korupsi. Jadi itu yang memimpin Anda adalah idea keadilan. Tidak hanya puas dengan tidak hanya puas dengan benda-benda ini sampai yang mendorong Anda adalah kebaikan itu sendiri. Jadi itulah alegori gue ya, sangat penting sebagai metode epistemologi untuk sampai ke idea. Baik, Romo, terima kasih Romo. Ya nanti kan kita masih ada 3 pertemuan lainnya ya, nanti akan kita ulang-ulangi terus ya, karena ini memang doktrin yang sangat penting dan saya kira agak nggak gampang ya untuk pertama kali mendengarnya ya. Jadi ini dalam banyak hal bisa diterapkan ya, supaya kita nggak terjebak, apalagi di rezim WA sekarang ini ya. Anda itu terima WA aja langsung udah percaya, langsung menyimpulkan gitu kan, gawat sekali kan. Padahal Anda ketemu orangnya juga enggak ya, tahu orangnya juga enggak ya, tapi hanya dengan WA lalu Anda kesimpulkan, lalu Anda bikin berita ya, waduh kacau ini. Jadi kita ini dengan rezim WA ini sebenarnya kita semua hidup dalam gua gelap. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu sebetulnya apa yang terjadi. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Markus. Terima kasih Romo atas jawabannya. Atau hidup bersama umat itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini sekedar minta penjelasan klarifikasi aja tentang kalau tadi nature itu memang tidak terhindarkan, mungkin bagaimana cara untuk meminimalisir agar dalam konteks rasio tadi bisa menjadi lebih dominan. Mungkin itu 2 pertanyaan terakhir Romo. Terima kasih. Ya kalau untuk pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana rasio bisa menjadi dominan ya, kalau sekali lagi ya, kalau memang ada berbakat filsuf ya, tentu rasio itu dikendalikan. Tapi kalau Anda tidak berbakat filsuf, jadi misalnya Anda menghadapi anak-anak ya, anak-anak kan rasionya belum dominan ya, maka yang bisa Anda lakukan adalah peraturan. Didik anak-anak untuk memiliki kebiasaan yang baik dan ikuti aturan yang baik. Itu makanya untuk kelas-kelas yang by nature tidak rasional seperti pedagang dan tentara, kata kuncinya adalah penegakan hukum. That's all. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Lalu Platonisme untuk pengembalaan ya, tadi yang saya berikan contoh secara sangat eksplisit kan, bagaimana kita mengajak umat untuk memiliki keugaharian misalnya. Ya, tentu keutamaan dalam pengembalaan itu kan iman, harapan, dan kasih ya. Hanya itu kan keutamaan yang sulit ya, kalau secara manusiawi orang juga tidak memiliki keugaharian, tidak memiliki keberanian, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Ya. Maka penting dalam pengembalaan itu, ketika Anda menjelaskan misalnya apa itu keutamaan keugaharian, yaitu adalah kontrol diri, yaitu mengontrol nafsu-nafsu makan, minum, seks, nafsu-nafsu uang. Ya jelaskan ya bahwa itu penting ya untuk membentuk jati diri orang Kristiani yang baik. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Dan di sini juga waktu sudah menunjukkan pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita bisa masuk ke bagian penutup. Mungkin apakah ada tahap penutup Romo yang ingin disampaikan untuk mengakhiri kelas pada kita belajar mengenai arete ya. Jadi yang di bahasa Indonesia kan sebagai keutamaan ya. Artinya adalah optimalnya fungsi kas manusia yaitu rasionya ya. Jadi orang berkeutamaan adalah ketika dia rasional ya. Artinya apa? Rasionya bisa mengendalikan epitomia, hasrat-hasrat nafsu di bawah dan mengendalikan juga tomosnya ya. Hanya dengan seperti itu menurut Platon ya, orang bisa mengendalikan epitomia dan tomosnya, lalu orang bisa mendekatkan diri kepada yang ilahi dan dengan demikian bisa menjadi bahagia. Terima kasih.